Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Syafiuddin NIM U 2019-3046. Saya di sini akan menjelaskan tentang fonemik. Definisi fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem. Jadi fonemik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Nah, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan fonemik. Hal-hal yang berkaitan dengan fonemik yang pertama itu adalah fonem, yang kedua adalah definisi fonem, yang kedua identifikasi fonem, dan yang ketiga itu alofon, yang keempat klasifikasi fonem, yang kelima itu khazanah fonemik, yang keenam perubahan fonem. Jadi, yang pertama itu definisi fonem. Definisi fonem adalah sebuah istilah linguistik yang merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang bisa menunjukkan perbedaan makna. Jika proses pengkajian suatu bahasa menemukan makna berbeda, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Misalkan dalam kata cagar dan cakar itu hampir sama, tapi maknanya berbeda. Dan yang kedua yaitu identifikasi fonem. Identifikasi fonem adalah untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan. Kita harus mencari sebuah satuan. Kita harus mencari sebuah satuan bahasa, lalu membandingkan dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Jika kedua satuan bahasa tersebut berbeda maknanya, maka bunyi tersebut adalah sebuah fonem. Dan yang contoh seperti laba dan raba, keduanya sama-sama mempunyai 4 suku kata, namun perbedaan pada huruf L dan R-nya membuat keduanya memiliki makna yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu alofon. Alofon adalah variasi dari sebuah fonem bunyi yang merupakan proses realisasi atau penjabaran dari sebuah fonem. Itu alofon. Dan yang keempat yaitu klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem sama saja dengan klasifikasi bunyi. Hanya saja bedanya kalau bunyi vokal dan konsonan itu banyak sekali, maka fonem vokal dan fonem konsonan ini agak terbatas. Dan yang kelima yaitu khazanah fonemik. Yang dimaksud dengan khazanah fonemik ialah banyaknya fonem yang terdapat dalam suatu bahasa. Fonem yang dimiliki satu bahasa tidaklah sama jumlahnya. Dan selanjutnya adalah perubahan fonem yang memiliki 8 bagian. Yang pertama itu asimilasi, yang kedua desimilasi, yang ketiga netralisasi, dan yang keempat archifonem, dan yang kelima kontraksi, yang keenam metatesis, dan yang ketujuh epentesis, dan yang kedelapan yaitu adalah fonem dan grafer. Oke. Yang pertama itu asimilasi.
Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Dan yang kedua, desimilasi, yaitu kebalikan dari asimilasi. Desimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Dan yang ketiga yaitu netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Dan yang keempat yaitu arkifonen. Arkifonen adalah hilangnya kekontrasan dua fonem yang berbeda pada posisi yang sama. Yang kelima yaitu kontraksi. Kontraksi adalah pemendekan suatu kata, suku kata, atau gabungan kata dengan cara menghilangkan huruf yang melambangkan font di dalam kata tersebut. Dalam tata bahasa tradisional, kontraksi dapat mengakibatkan pembentukan kata baru yang disingkat tersebut. Dan yang keenam yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang disisipkan ke dalam sebuah kata. Kata yang disisipkan sebuah kata. Dan yang ke-8 yaitu adalah fonem dan grafen. Pembicaraan fonem ini harus dibedakan dengan grafen atau sistem penulisan. Fonem merujuk pada satuan bunyi terkecil yang membedakan makna, sedangkan grafen merujuk pada sistem pelambangan bunyi atau fonem yang berbentuk huruf. Mungkin cukup itu saja dari saya, penjelasan dari saya tentang fonemik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.